Setelah seorang salik menempuh makam tajalli dan mulai memasuki wilayah musyahadah, maka terbukalah baginya pemahaman yang hakiki tentang alam semesta ini sebagai pancaran dari satu sumber yang mutlak, yakni nurullah atau cahaya Allah. Cahaya yang menjadi asal segala cahaya adalah Nur Muhammad, cahaya pertama yang diciptakan dari zat Allah yang Maha Suci, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, "Awwalu ma khalaqallahu nuriya Muhammad." Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahayaku, wahai Muhammad. Maka segala yang tercipta setelahnya, baik ruh, malaikat, langit, bumi, hingga manusia, seluruhnya berasal dari manifestasi Nur Muhammad itu sendiri. Hal ini ditegaskan pula dalam firman Allah dalam surah An-Nur ayat 35. Allahu nuru as-samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Dalam dimensi hakikat, Nur Muhammad bukan sekadar identitas kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi merupakan entitas ruhani yang bersifat universal dan menjadi pangkal keberadaan seluruh ruh manusia. Dari Nur Muhammad diciptakan ruh-ruh para nabi, lalu ruh-ruh para wali, lalu ruh-ruh manusia biasa. Maka sesungguhnya setiap insan membawa partikel Nur Muhammad dalam dirinya, dan oleh karenanya memiliki potensi untuk mengenal Allah jika mau menempuh jalan ruhani yang murni. Itulah sebabnya, dalam ilmu makrifat, pencapaian tertinggi adalah kembali bersatu secara kesadaran dengan Nur Muhammad. Sebab dari situlah ruh berasal, dan kesanalah ia akan kembali. Pemahaman ini mengantarkan salik kepada penyaksian bahwa alam semesta bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan ayat-ayat yang memancarkan sifat-sifat Allah. Dalam ilmu makrifat, setiap ciptaan adalah tajalli dari asma, sifat, dan af'al Allah. Tajalli adalah proses penyataan zat Allah dalam bentuk yang bisa disaksikan oleh makhluk, tanpa mengurangi kesuciannya dan tanpa menyatu dengan ciptaan. Tajalli ini dapat dilihat pada semua tingkat penciptaan. Langit dan bumi adalah tajalli dari sifat kudrah dan iradah. Lautan dan gunung adalah tajalli dari sifat jalal dan jamal. Bahkan diri manusia sendiri adalah tajalli dari seluruh sifat ilahiyah. Maka siapa yang mengenal dirinya dengan sebenar-benarnya, niscaya ia menyaksikan Allah di dalam dirinya. Dalam makam ini, muncul pemahaman mendalam terhadap hadis terkenal, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia mengenal Tuhannya. Tetapi makna diri di sini bukanlah jasad lahiriah, bukan pula sekadar akal atau hati, melainkan ruh sejati yang berasal dari Allah. Ruh yang telah dimurnikan dari kotoran dunia, dari nafsu, dari kebendaan, dari keakuan. Ruh yang telah melewati tahapan fana, yaitu lenyapnya identitas diri dalam kesadaran akan Allah. Maka ketika seseorang telah mengenal ruhnya dengan sebenar-benarnya, ia tidak akan lagi mengatakan aku dengan makna egonya, tetapi aku sebagai amanah wujud dari Allah, sehingga semua geraknya menjadi ibadah dan diamnya menjadi tafakur. Dalam tingkatan ini, muncul kesadaran akan pentingnya zikir napas sebagai metode untuk menyambungkan ruh dengan sumbernya. Zikir napas bukan hanya amalan lisan, tetapi zikir yang mengalir bersama hembusan nafas, sebagai simbol bahwa setiap tarikan dan hembusan adalah pengakuan terhadap keberadaan Allah. Dalam praktiknya, zikir ini dilakukan dengan mengucap dalam hati kalimat La ilaha illallah atau Allahu Allah bersamaan dengan masuk dan keluarnya nafas. Dalam surah Al-Anfal ayat 2 disebutkan, Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Maka zikir napas bukan hanya menenangkan jasad, tetapi membangunkan kesadaran ruh agar senantiasa hadir dalam tajalli ilahi. Zikir ini memiliki landasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda dalam sebuah hadis, Afdalu ad-zikri khafiyun, wa afdalu ar-rizqi ma yakfi. Sebaik-baik zikir adalah zikir yang tersembunyi, dan sebaik-baik rezeki adalah yang mencukupi. Zikir tersembunyi ini adalah zikir qalbi, zikir sirri, dan zikir nafas, yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi bergema dalam kalbu. Zikir semacam ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang telah mencapai makam tumanina, yakni ketenangan jiwa yang mendalam. Dan tumanina tidak akan bisa dicapai kecuali melalui penyerahan total, tawakul, dan kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dalam makam ini pula, salik akan melihat bahwa hakikat syariat
tarekat, hakikat, dan makrifat sesungguhnya satu kesatuan yang tidak terpisah. Syariat adalah gerbang, tarekat adalah jalan, hakikat adalah cahaya yang menuntun, dan makrifat adalah perjumpaan dengan yang dicintai. Siapa yang berhenti di syariat tanpa menempuh tarekat, maka ia hanya mengenal kulit. Siapa yang menempuh tarekat tanpa pemahaman hakikat, maka ia tersesat dalam simbol dan ritual. Dan siapa yang sampai ke makrifat tanpa bersandar pada syariat, maka ia akan tergelincir dalam ilusi ego. Maka keempat makam ini harus berjalan beriringan, seperti tubuh dengan ruh, seperti mata dengan cahaya, seperti zikir dengan pemaknaan. Kesatuan makam ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syariat adalah ucapanku, tarikat adalah perbuatanku, hakikat adalah batinku, dan ma'rifat adalah cahayaku. Maka seluruh jalan ruhani yang sah adalah jalan yang berporos pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliau adalah manifestasi Nur Muhammad yang menjadi contoh paripurna manusia sempurna, insan kamil. Dalam ilmu makrifat, insan kamil adalah pribadi yang telah menyerap seluruh sifat-sifat ilahiyah dan menampakkannya dalam perilaku, ucapan, akhlak, dan rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dalam surah Al-Anbiya ayat 107 sebagai "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dengan shalawat dan pujian, tetapi dengan meneladani jalan beliau menuju Allah. Jalan ini adalah jalan kenabian, jalan Nur Muhammad, jalan cinta dan penyerahan. Siapa yang mengikuti jalan ini, niscaya Allah mencintainya, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu. Maka makrifatullah yang sejati hanya bisa dicapai dengan mencintai dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliau adalah cermin sempurna dari cahaya ilahi. Pada tingkat makam selanjutnya, ketika salik telah fana dalam cahaya Nur Muhammad, maka ia akan dipersiapkan untuk memasuki makam baka, yaitu keadaan tetap dalam Allah. Fana adalah hilangnya kesadaran akan diri sendiri, namun baka adalah kembalinya kesadaran tersebut dengan hanya melihat Allah sebagai satu-satunya wujud hakiki. Dalam keadaan baka, seorang salik hidup di dunia, namun tidak terikat olehnya. Ia menjalani kehidupan bukan berdasarkan hawa nafsu, melainkan dengan panduan ilahi. Disinilah hakikat dari kalimat tauhid, La ilaha illallah, benar-benar terjelma dalam kesadaran yang utuh. Ia telah lenyap dari segala wujud selain Allah, dan hanya menyaksikan Allah dalam setiap gerakan, dalam setiap napas, dalam setiap kejadian. Kalimat La ilaha illallah tidak hanya sebatas lafaz di lisan, melainkan telah meresap menjadi inti kehidupan. Kalimat ini adalah manifestasi dari sirullah, yaitu rahasia ilahi yang tertanam dalam jiwa setiap manusia. Sirullah bukanlah sesuatu yang dapat dijangkau dengan akal biasa, melainkan hanya dapat diakses oleh hati yang telah disucikan dan ruh yang telah menempuh jalan penghambaan sejati. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man arafani faqad arafani, wa man lam ya'rafni fa ana sirruh." Barang siapa mengenalku, sungguh ia mengenalku. Dan barang siapa tidak mengenalku, maka aku adalah rahasianya. Dalam ilmu makrifat, sirullah adalah pusat kesadaran ilahiyah dalam diri manusia. Ia adalah titik kesatuan antara Khalik dan makhluk, antara ruh dan Rabb-nya. Dalam makam baka, kesadaran salik menyatu dengan sirullah, sehingga ia tidak lagi bertindak atas dorongan ego, melainkan atas kehendak Allah. Setiap perkataannya menjadi hikmah, setiap diamnya menjadi tafakur, dan setiap tindakannya menjadi rahmat. Inilah hakikat dari insan kamil, manusia sempurna, yang bukan berarti manusia tanpa dosa, tetapi manusia yang seluruh hidupnya berporos pada Allah. Pencapaian makam baka ini tidak mungkin dicapai tanpa melewati tahapan penyucian diri yang panjang, melalui tarekat yang sah dan dibimbing oleh mursyid yang kamil. Seorang mursyid bukan hanya guru zahir, tetapi pembimbing ruhani yang telah melalui jalan itu sendiri, dan mendapatkan izin untuk membimbing. Dalam surah Al-Kahfi ayat 17, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatkannya,
maka engkau tidak akan mendapatkan baginya penolong yang memberi petunjuk. Maka mursyid yang hakiki adalah perwujudan dari petunjuk Allah itu sendiri dalam bentuk manusia. Dalam perjalanan ruhani, peran mursyid adalah seperti cermin yang membersihkan debu pada wajah sang murid. Ia bukan yang memberi wujud, tetapi yang menghapus tabir, agar murid bisa melihat wujud hakikinya sendiri. Maka dalam tarekat makrifat, seorang salik tidak diperbolehkan bersandar pada dirinya sendiri, sebab ego seringkali menyamar sebagai cahaya. Banyak orang tersesat karena menyangka dirinya telah mencapai makrifat, padahal yang ia temukan hanyalah pantulan nafsu yang terbungkus kalimat suci. Oleh karena itu, syarat utama bagi salik untuk tetap berada dalam jalur yang benar adalah kerendahan hati, keikhlasan, dan ketaatan kepada mursyid yang bersanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang telah menetap dalam maqam baka, maka seluruh kehidupannya menjadi pantulan dari Asmaul Husna. Ia menjadi rahman dalam kasih, menjadi hakim dalam keadilan, menjadi latif dalam kelembutan, menjadi qawi dalam ketegasan, dan menjadi alim dalam kebijaksanaan. Namun semua sifat ini bukan miliknya, melainkan pantulan dari sifat-sifat Allah yang termanifestasi melalui dirinya. Ia tidak lagi merasa memiliki karena yang memiliki hanya Allah. Ia tidak lagi mengklaim, karena yang mengklaim adalah nafsu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 257 disebutkan, Allahu waliyul ladzina amanu, yukhrijuhum minadh zulumati ilan nur. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Makam baka adalah makam peneguhan setelah fana. Ia adalah makam nabi dan wali. Dalam makam ini, seseorang tetap menjalani syariat dengan sempurna, karena ia telah memahami hakikatnya. Ia tidak meninggalkan sholat, sebab sholat baginya adalah mi'raj, perjalanan ruhani menuju Allah. Ia tidak meninggalkan puasa, sebab puasa baginya adalah pembakaran hijab nafsu. Ia tidak meninggalkan zakat, sebab zakat baginya adalah pemurnian hati. Ia tidak meninggalkan haji, sebab haji baginya adalah perjalanan jiwa menuju rumah keabadian. Maka syariat dalam makam baka tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi kelezatan yang menyambungkan ruh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam makam baka juga, seorang salik memahami rahasia dari firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 172. Alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul kami bersaksi. Ayat ini adalah isyarat bahwa semua ruh manusia telah mengenal Tuhannya sejak awal penciptaan. Maka perjalanan makrifat bukanlah perjalanan mengenal sesuatu yang baru, tetapi perjalanan kembali mengingat apa yang telah diketahui oleh ruh sebelum terjun ke dunia. Inilah hakikat dari zikir, yakni mengingat kembali ikrar awal dalam alam ruh, qalu bala. Maka siapa yang hidupnya penuh zikir, sesungguhnya ia sedang menapaki jalan kembali kepada kesaksian itu. Dalam kondisi baka, kehidupan menjadi ibadah yang menyatu. Tidak ada lagi pemisahan antara dunia dan akhirat, antara kerja dan sembahyang, antara tidur dan bangun. Semua adalah ibadah, semua adalah cahaya, semua adalah perjalanan menuju Allah. Orang-orang seperti ini tidak terguncang oleh dunia, sebab hatinya telah teguh dalam Allah. Mereka tidak takut kehilangan, sebab mereka tidak memiliki. Mereka tidak sombong karena diberi, sebab mereka tahu bahwa semua hanya titipan. Inilah kehidupan ruhani para kekasih Allah, yang dalam Al-Quran surah Yunus ayat 62 dan 63 disebutkan, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, allazina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Inilah makam tertinggi dalam perjalanan ruhani, yakni hidup dalam kesadaran Allah, melihat Allah dalam segala sesuatu, dan menyatu secara maknawi dalam kehendaknya. Makam ini bukan akhir dari perjalanan, tetapi permulaan dari kehidupan yang sejati. Kehidupan yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Kehidupan yang menyatu dengan nurullah dan berlabuh pada pantai keabadian. Inilah makna dari kalimat, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yakni mengenal diri bukan untuk mengagungkan diri, tetapi untuk menyadari bahwa tiada wujud selain Allah,